Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad wa alihi wa man talah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuris syamsi abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaifa halukunna ya ummahat? Baik, Alhamdulillah, Nabi. Alhamdulillah baik Ustazah. Ya, alhamdulillah. Kita sambil menunggu yang lain yang belum masuk, yang semua belum masuk. Jadi kita murojaah. Yang belum setoran, silakan untuk setoran dulu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke surah Al-Lail insyaallah. Baik. Tafadhali. Yang nomor 1. Nomor 1 di sini. Di sini kemana ya? Di sini belum ada. Nomor 2 aja langsung ke ini. Bunda Wardah. Bunda Wardah. Putih Wardah. Belum siap. Putih Wardah belum ada. Belum ada. Eyang. Kalau belum ada Eyang aja. Yang aja dulu. Eyang Surah apa yang saja Gomenasai? ada. Surah apa ya? Asyar ya, Asyar. Asyar ya. Iya. Ya, Asra, saudara. ya. Silakan. Siapa? Eyang, silakan Eyang. Yang silakan yang dulu deh yang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja yang Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah dari godaan syaitan dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Yang Maha Pengasih dan saya ulang dari pertama ya Ustazah. Ya, silakan. Duha demi waktu duha. Walaili idza saja. Walaili ada tasbih. Idza saja. Dan malam apabila telah sunyi. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma tidak. Wadda'aka meninggalkan tidak wada'aka meninggalkan kamu rabbuka Tuhan kamu wa ma qala dan tidak benci. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kemudian lebih baik daripada dan sungguh walal akhiratu dan kemudian lebih baik khair itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula daripada awal penciptaan dunia. Wala saufa yu'tika rabbika fatardo. Wala saufa sungguh wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sungguh saufa yu'tika akan memberi wala saufa yu'tika akan memberi rabbuka Tuhan kamu wa ma qala dan kamu akan dan kamu akan puas. Terus Alam yajidaka yatiman fa'awa. Alam yajide apakah tidak yajide mendapati kamu yatim fa'awa akan melindungimu. Wa wajadaka dolan fahada dan mendapati kamu keadaan bingung maka kamu akan mendapat petunjuk.
Wajadaka ailan fa'atna, dan mendapat kamu miskin. Fa'ama sa'ilan pala Ulangi yang tadi. Wajadaka wajadaka ailan ailan fa'auna. dapati kamu miskin, fa'atna, maka kamu akan dapat pertolongan, mendapat Kecukupan. Fa'auna, kemudian kami cukupkan. iya kami cukupkan. Terus fa'ama sa'ilan falat fa'ama sa'ilan Fa'amma mal yatima falat taqohar. Fa'ama, maka adapun fa'ama fa'ama yatima falat taqohar. Maka adapun terhadap anak yatim, fala, jangan kamu takohar, jangan kamu paksa. Terus fa'ama sa'ilan fala tanhar. Fa'ama, dan adapun sa'ilan, orang yang meminta-minta, fala tanhar, jangan kamu hardik. Wajadaka Wa'amma yatima fala taqohar. Salah matika Ama binikmati robika fahadis. Dan adapun binikmati, nikmat dari Allah, robika dari Allah, ama binikmati robika fahadis, dan hendaklah kamu tunjukkan. Sadaqallahul azim. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Jazakillahu Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Ibu Wardah. Iya, siap insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja. Apaan Bunda, masih alam nasro kan kita ya Bun? Oh, alam Itu, nasro ya Mas. Iya. Oh, iya. Tadi beda, Eyang beda. Eyang sudah selesai. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak. Alam, bukankah nasroh telah melapangkan bagimu sadraka, dadamu. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na, demi dan kami letakkan angka bagi kamu wizrak, beban berat. Ya, beban kamu. Alladzi anqadha zahrak, alladzi yang anqadha memberatkan zahraka, punggung kamu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan warofa'na, dan kami angkat laka bagimu dzikrak, sebutan kamu. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, yusra, terdapat kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna, sungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Fa'idha farogna
Fa'idha farogta fansab. Fa'idha maka jika maka apabila farogta fa'idha maka apabila farogta kamu telah selesai pas fansab telah bekerja keras. Kerjakanlah yang lain. Maka Tetap yang lain. Saya satu urusan. maka telah selesai tetap bekerja yang lain. Wa ila rabbika rob, dan jika Kepada dan Rabb apabila dan kepada Rabbmu Tuhanmu Rabbuka Tuhanmu hmm, dan apabila Tuhan farob maka kamu berharap. ya, Masya Allah. Jazakillah khair. Belum siap. Tadi kirain waduha, jadi saya ngapalinnya waduha. Oh ya, Masya Allah. Enggak apa-apa, nanti berikutnya waktu insya Allah. Saya coba saja. Mohon Ya, maaf, silakan. tadi kegiatan mohon maaf. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Alam, bukankah nasrah kami telah lapangkan laka bagi kamu sadrak dadamu. Sadrak dadamu. Wa wada'na angka wizrak. Wa wada'na, dan kami turunkan angka dari kamu wizrak beban kamu. Allazi angqadha dhahrak, allazi yang angqadha memberatkan dhahrak punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, dan kami tinggalkan dan kami tinggikan, diangkat laka bagimu dzikra sebutan. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'a bersama, al usri kesulitan, yusra kemudian, kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna sesungguhnya, ma'a bersama, al usri kesulitan, yusra kemudahan. Fa'iza farogta fansab. Fa'iza, maka apabila farogta kamu telah selesai, fansab, maka kerjakanlah. Kerjakanlah kerjakanlah yang ibadah lainnya saja, yang lain. Wa ila rabbika farghab. Wa ila, dan kepada Rabbika Tuhanmu farghab, maka kamu berharaplah. Ya, Masya Allah. Barakallah. Masih baca Ustazah. Masih baca ya. Tapi ada beberapa yang sudah hafal sih Ustazah. Makanya. Seperti Al-Ladzi ya, sudah hafal. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nasroh laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menurunkan bebanmu bagimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang mengeratkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak,
maka kami akan meninggikan sebutan namamu bagimu. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesusahan ada di dalamnya kemudahan. Wa inna ma'al wa idza faragta fansab. Maka apabila engkau selesai, ya saja. Faragta. Fa idza faragta fansab. Ya saja. Ya. Maka apabila telah selesai segala urusan, tetaplah bekerja keras. Ya. Wa ila rabbika farrob. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, barakallahu fiik. Masyaallah. Aku saja agak-agak. Syukran jazakillah khair Ustazah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Bimbingan Ustazah. Ya, na'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nasrah laka sadrak. Alam, bukankah? Alam nasrah, kami telah melapangkan laka bagi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahrak, dadamu, wa wadu'na anka wizrak, wa wadu'na, dan kami telah meringankan darimu laka, darimu, wa wadu'na laka zikrak, bebanmu. Allazi anqada zahrak, allazi yang qada zahrak, memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikrak, wa rafa'na, dan kami telah tinggikan atau diangkat laka bagi kamu, wa rafa'na laka zikrak, sebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra, maka inna sesungguhnya, ma'al usri, ma'al bersama, ma'al usri bersama kesulitan, yusra ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna sesungguhnya, ma'al usri bersama kesulitan, yusra ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab. Fa iza, maka apabila faragta, kamu telah selesai suatu urusan, fansab, maka kerjakanlah urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, wa ila, dan kepada rabbika, Rabbmu atau Tuhanmu, wa ila rabbika farghab, wa ila, pada Tuhanmu, maka kamu berharaplah. Ya. Syukran Ustazah, jazakillahu khairan katsiran, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mohon bimbingannya. warahmatullahi. Ya, silakan Bu Yun.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Alam, tidakkah, nasrah, kami telah lapangkan, laka bagimu, sadrak, dadamu, wa wada'na anka wizrak, wa dan do'na, kami telah turunkan, angka darimu, wizrak, bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, alladzi yang anqadha memberatkan, dhahrak punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan rafa'na kami tinggikan, laka bagimu, dzikrak sebutan nama bagimu. Fa inna ma'al usri yusra. Fa maka inna sesungguhnya ma'a beserta al usri kesulitan, yusra ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna sesungguhnya ma'a beserta al usri kesulitan, yusra ada kemudahan. Fa iza faraghta fansab. Fa iza maka apabila faraghta kamu telah selesai suatu urusan, fansab maka tetaplah bekerja keras. Wa ila rabbika farghab. Wa dan hanya kepada rabbika Tuhanmu, farghab kamu berharap. Subhanallahul azim. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Syukran, jazakallahu khair Ustazah. Selanjutnya Umi Aam. Iya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah kami telah melapangkan laka bagimu sadrak dadamu. Wa wada'na anka wizrak. Dan wada'na kami telah turunkan angka bagi kamu wizrak bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi yang anqadha memberatkan, dhahrak punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa dan rafa'na kami angkat laka bagimu dzikrak sebutanmu. Al usri yusra. Fa'ina maka sesungguhnya ma'a bersama al usri kesulitan, yusra ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna sesungguhnya ma'a bersama al usri kesulitan, yusra ada kemudahan. Fa'iza faragta fansab.
Faida, maka apabila farokta, kamu telah selesai dengan satu urusan, fangsob, maka kerjakanlah urusan yang lain. Wa ila rabbika fargob, wa dan ila rabbika, kepada fargob, kamu berharap. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khair Ustazah. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, silakan Ibu Endang. Mustami'ah. Selanjutnya Ibu Tati, silakan. Ustazah, mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari kutukan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam alam, bukankah Nasro kami melapangkan laka untukmu sodrok dadamu, wawadokna, dan kami telah menurunkan angka darimu warodakna beban. Allazi angkodor allazi yang angkodo memberatkan punggungmu. Ya. Wawadok nalaka jikro wawadok warofakna, dan kami tinggikan laka untukmu sebutan namaku. Fa innamal usri yusra, maka sesungguhnya ma'al husri, bersama kesulitan ada kemudahan. Yusra, inna ma'al yusri yusra, nah sesungguhnya ma'al bersama yusra kesulitan, yusra kemudahan, ada kemudahan. Fa'iza maka apabila telah selesai mengerjakan pekerjaan, mengerjakan pekerjaan yang sudah selesai, sambunglah dengan pekerjaan yang lain. Ya. Wa illa rabbika fargob, wa illa, dan hanya kepada Tuhanmu fargob, berharap, kepada hanya Allah kita berharap. Barakallahu fiik. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Masih ada yang belum baca? Selesai ya? Sudah selesai saja kayak. Saya saja. Ya, kita lanjut ke surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu
lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhiratu wal ula. Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ayat kita terjemahkan berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal-laili, demi malam. Wal-laili, demi malam. Idza, apabila yausha, menutupi. Yausha, menutupi. Wan nahari, dan demi siang. Wan nahari, demi siang. Idza, apabila tajalla, terang menderang. Ya, terang ya. Terang menderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wa ma, Demi. dan demi, ya demi, wama dan atau demi, khalaqa, penciptaan, khalaqa, penciptaan, az-zakara, laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Wama khalaqa, dan demi penciptaan, az-zakara, laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Demi pandangan. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum, sesungguhnya, inna sesungguhnya, la sa'yakum, usaha, bukan la sa'yakum, sa'yakum, usaha kalian. Inna sesungguhnya, sa'ya, usaha kum, kalian. Lasyatta, sungguh berbeda-beda. Oh, jadi usaha. Lasyatta, sungguh berbeda-beda. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man, maka adapun orang yang memberikan. Fa'amma man, maka adapun orang, a'ta, memberikan. Fa'amman, maka adapun orang, a'ta, memberikan, wattaqa, dan bertakwa. Dan bertakwa. Wasaddaqa, dan ia membenarkan. Wasaddaqa, dan ia membenarkan. Bil husna, dengan yang terbaik. Bil husna, dengan pahala yang terbaik. Bil husna, dengan pahala yang terbaik. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan dia. Fasanu yassiruhu, maka kami akan memudahkannya. Memudahkannya atau memudahkan dia. Dia siapa? Yaitu orang-orang yang membenarkan dengan pahala yang terbaik. Lil yusra, pada yang mudah. Pada kemudahan, maksudnya pada yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun, wa amma, dan adapun, man, orang yang bakhila,
Kikir. bakhil. Kikir. Ya, bakhil. Wastauna dan merasa dirinya cukup. Wastauna dan merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang terbaik. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia, lil usra, kepada kesusahan, kepada kesukaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemudahan menuju ke kesusahan atau menuju kesukaran. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma, dan tidaklah, yughni, mencukupi, dan tidaklah mencukupi, anhu darinya, maluhu, hartanya. Saya ulang kembali. Wama, dan tidaklah, yughni, mencukupi, tidaklah mencukupi, anhu, darinya, maluhu, hartanya, idza taradda, apabila ia telah binasa. Maksudnya orang yang kikir ya Ustaz? Iya, maksudnya orang yang kikir. Baik. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kepada kamilah, alaina, atas kamilah, lal huda, petunjuk. Ya. Pemberian petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna, dan sesungguhnya, Lana bagi siapa? Bagi kami, Ya. lal akhirata, terhadap akhirat, wal ula, dan permulaan. dunia. Ya. Jadi al ula itu artinya Dunia. dunia ya. Apa kebanyakan ya? Mungkin sampai di situ dulu ya. Jadi Nanti insyaallah karena nanti kebanyakan kita mau jelasin dulu sedikit. Kalau masih ada waktu nanti kita akan lanjutkan. Baik. Perhatikan, saya ulangi dari ayat yang pertama. Wal laili idza yaghsha. malam. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi malam apabila menutupi atau cahayanya sudah ditutupi oleh Malam. ya malam. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, wan nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila terang benderang. Iya benar. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki maupun perempuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah media sumpah. Yang pertama adalah masalah waktu. Yang pertama adalah masalah waktu, yakni wal laili wan nahar. Ya, malam dan siang. Dimulai dari malam kemudian diakhiri dengan siang. Ya. Di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan idza yaghsha, apabila cahaya menutupi cahaya siang. Jadi malam itu apabila menutupi cahaya siang. Di sini kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 4 makhluk yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan media sumpah. Adapun nanti isi sumpahnya ada di ayat yang ketiga. Bukan, di ayat yang keempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan media sumpah malam, kemudian siang, kemudian tentang penciptaan langit dan tentang penciptaan wanita dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala gunakan 4 makhluk sebagai media sumpah. Kemudian isi sumpahnya itu adalah inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya pada yang demikian itu
Usahanya sesungguhnya sa'yakum usaha kalian lasyatta sungguh berbeda-beda. Sungguh berbeda-beda. Baik, kita perhatikan di ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan media sumpah itu sebagai waktu malam, yakni tentang waktu. Ya, sebelum-sebelumnya kemarin itu wadduha juga masalah waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati malam itu sebagai waktu untuk istirahat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat makanya Rasulullah SAW agak membenci orang yang banyak berbicara atau banyak bercerita tentang apa saja ketika setelah waktu Isya. Jadi setelah waktu Isya itu waktunya untuk istirahat, ya, untuk tidur. Kemudian nanti pertengahan malam atau sepertiga dari malam terakhir itu bangun kembali untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seolah-olah siang itu adalah waktu untuk mencari ma'isyah. Kemudian di ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu berpasang-pasang ketika menciptakan sesuatu, maka selalu berpasang-pasang ketika ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, berpasang-pasangan ini apakah hanya ditujukan untuk waktu saja dengan manusia? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon pun dalam keadaan berpasang-pasangan, ya. Jadi pohon itu ada laki-laki dan ada perempuan. Juga jin seperti itu, ya. Jin juga ada laki-laki dan ada perempuan. Seperti contohnya ketika kita masuk ke dalam toilet, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Jadi seperti itu. Ya, tadi. Kemudian dijelaskan di ayat yang keempat, di sini adalah isi sumpahnya. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi isi sumpahnya itu adalah sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Maksudnya usaha apa? Usaha untuk beramal soleh, ya. Usaha untuk beramal soleh laki-laki itu dengan perempuan itu maksudnya bukan laki-laki dengan perempuan, setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang usahanya untuk banyak-banyak beramal soleh tapi tidak didasari dengan keikhlasan. Ada juga yang usahanya hanya seadanya saja tapi dengan penuh keikhlasan. Maka inilah disebutkan bahwasanya usaha kalian itu berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman, bertakwalah atau takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, turja'un, ketika kamu akan dikembalikan nanti ilallahi, kepada Allah, tsumma tuwaffa, kemudian diwafatkan kullu nafsin, setiap jiwa, ma kasabat, ya, akan diberikan balasan atau diberikan setiap jiwa itu akan berusaha sesuai dengan kesanggupannya, maka sahabat sesuai dengan kesanggupannya. La yuzlamun, maka mereka tidak akan dianiaya sedikit. Sesuai dengan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka usahakan sesuai dengan usaha mereka. Jadi kalau usahanya mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah banyak, maka juga pahalanya akan banyak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah lagi, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati annalahum jannat, ya. Maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal sholih bahwasanya mereka akan mendapatkan surga tajri min tahtihal anhar,
kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadza alladzi ruziqna. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Maka orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka dia akan mendapatkan surga, yang mana surga itu akan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian di ayat yang kelima, fa'amma man a'ta wattaqa. Ya. Maka adapun orang-orang yang memberikan wattaqa dan bertakwa. Nah, memberikan di sini a'ta di sini ulama Bertakwa. berbeda. Gimana? Bertakwa. Ya. Yang memberi dengan yang memberikan di sini adalah ulama berbeda pendapat. Yang pertama yaitu orang-orang yang suka memberi. Apa yang dia suka memberi? Objeknya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objeknya. Hanya memberi saja. Maka para ulama itu mencoba menafsirkan bahwasanya yang diberikan oleh Allah yang memberikan di situ adalah orang-orang yang senantiasa memberikan. Yang pertama adalah harta. Jadi orang-orang yang senantiasa orang-orang yang suka memberi infak, memberikan sedekah, ya itu artinya yang pertama. Kemudian arti yang kedua adalah kejujuran. Ya. Orang-orang yang senantiasa memberi kejujuran, ya, memberikan atau di sini adalah kejujuran dan bertakwa. Yang mana disebut dengan kejujuran di sini adalah contohnya adalah seorang muslimah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk berhijab, untuk menggunakan hijab, maka dia tidak menggunakan hijab itu setengah-setengah. Misalkan gini, karena takut sama seseorang sehingga ketika masuk bekerja tidak menggunakan hijab, ketika pulang ke rumah baru menggunakan hijab. Nah, ini artinya seorang muslimah yang tidak jujur, ya. Jadi dia hanya menggunakan hijabnya itu ketika dia tidak berhadapan dengan orang yang dia takuti. Nah, di sini bukan orang yang seperti itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta, bahwasannya adapun orang-orang yang jujur, ya, atau yang suka memberi, artinya itu orang-orang yang jujur. Artinya jujur baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan dan sir, walau baik dalam keadaan bersama orang banyak, baik dalam juga begitu ketika dia dalam keadaan sendiri. Kemudian pendapat yang ketiga, atau di sini adalah artinya adalah hak Allah. Ya. Adapun orang-orang yang melaksanakan haknya Allah dan bertakwa. Apa hak Allah? Hak Allah di sini adalah menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara menyeluruh. Bukan hanya masalah sedekah saja, tapi seluruhnya, baik sedekah, kemudian kejujuran, kemudian hak Allah juga yang lainnya. Maka pendapat Ibnu Qayyim memberikan pendapat bahwasanya dia cenderung kepada yang ketiga, yakni mencakup seluruh dari cakupan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, atahsyawnahum Allahu ahaqqu an takhsyaw in kuntum mu'minin. Apakah kalian itu merasa takut, ya? Wallahu, dan ada Allah, ahaqqu an takhsyaw. Allah itu lebih berhak untuk ditakuti, ya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang maka apa kalian takut kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala, padahal di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu ahaqqu an takhsyaw. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk ditakuti. Kemudian apa yang disebut dengan takwa? Apa definisi daripada takwa? Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Kemudian yang keenam, di ayat yang keenam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasaddaqa bil husna, dan ia membenarkan bil husna. Apa artinya husna? Bil husna itu adalah pahala yang baik. Wasaddaqa, dan dia membenarkan pahala-pahala
yang terbaik artinya bahwa orang-orang yang tersebut meyakini bahwasanya ada yang disebut dengan al-husna. Apa yang disebut dengan al-husna? Makna al-husna ini di Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Qayyim, ini adalah seorang mufassirin, menjelaskan tentang kata al-husna. Yang pertama adalah al-husna di sini adalah balasan dari ketakwaan, ya. Jadi wasaddaqa, dan dia membenarkan, artinya dia meyakini bahwasanya adanya balasan terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna al-husna di situ disebutkan bahwasanya adalah kata la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah meyakini, ya, wasaddaqa, dan dia meyakini adanya la ilaha illallah, adanya al-husna tadi, maknanya adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Makanya misalkan gini, ketika ada orang-orang yang senantiasa berinfak, salah satunya infak, ya, atau ibadah-ibadah yang lain, tapi saya mengambil contoh daripada infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, wabarakatuh. Maka orang-orang yang berinfak ketika dia meyakini la ilaha illallah, maka amal baiknya tadi atau amal sedekahnya atau infaknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika ada ilah selain Allah, maka amalannya seperti fata morgana, tidak bermanfaat sama sekali. Maka orang-orang yang katakan bahwasanya orang yang bukan muslim ketika dia beribadah, ketika dia melakukan amal, langsung aja beli tiket betulnya. Dia melakukan kebaikan-kebaikan atau menolong orang lain, maka pahalanya itu tidak menolong dia di hari kemudian. Maka itu pahalanya itu seperti fata morgana. Kemudian yang ketiga, makna al-husna di situ adalah surga. Ketika seseorang mengatakan wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan, dia meyakini adanya surga dan adanya surga sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka nanti pada hari kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Maka nanti pada hari kemudian waqaddimna ila ma 'amilu faja'alnahu khaba'an mansura. Maka adapun orang-orang yang nanti pada hari kemudian orang-orang yang tidak meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari, atau orang-orang yang kafir yang telah mengingkari la ilaha illallah, maka pada hari kemudian nanti kami akan datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan mereka pada hari kiamat seperti debu yang berterbangan. Waqaddimna ala ma 'amilu faja'alnahu haba'an mansura. Maka pahalanya itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia untuk dalam menuju kemudahan. Jadi orang-orang yang senantiasa atau yang suka berinfak, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan terhadap pahala yang akan didapatkan, kemudian membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sebagai la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, kemudian membenarkan dengan adanya surga dan neraka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia pada yang mudah. Artinya dia akan digiring dia kepada sesuatu hal yang mudah. Ya, pada dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, dimudahkan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lain, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dimudahkan di sini artinya adalah dimudahkan dalam urusan dunia. Yang pertama adalah misalkan rezeki. Ya. Dia dimudahkan dalam rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia, memberikan jalan keluar segala masalahnya, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka ketika kita melihat ada orang yang mungkin penglihatan kita adalah orang yang mungkin memiliki harta yang sedikit, akan tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dari segi yang lain. Mungkin anak-anaknya diberikan kesehatan semua, atau anak-anaknya juga dimudahkan dalam pendidikannya atau yang lain. Maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam urusan dunia. Maka bagaimana dengan urusan akhirat? Apakah dia juga mendapatkan kemudahan? yakni Allah Subhanahu wa taala nanti akan memudahkan dia mendapatkan hidayah, sehingga dia dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qalat lahum khazanatuha salamun alaikum bima sabartum fadkhuluha khalidin. Ketika nanti pada hari kemudian orang-orang yang bertakwa itu sudah berjalan menuju ke surga, maka secara berombongan hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sudah sampai, sudah mendekati surga, wa futihat abwabuha, kemudian dibukakanlah pintu-pintu surga kepada mereka. Wa qalat lahum, dan dikatakan kepada mereka, khazanatuha salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, dengan kesabaran kalian saat di dunia. Kesabaran apa? Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuluha khalidin. Maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam beribadah, dimudahkan baginya beribadah. Maka seorang Imam Suyuti adalah seorang imam yang pernah mengatakan bahwasanya saya pernah susah sekali untuk bangun sholat malam, sholat malam. Ya. Kenapa? Karena ketika ditanya apa yang menyebabkan dia susah untuk bangun sholat malam, dia mengatakan bahwasanya aku pernah mendapati orang yang sedang sholat, kemudian orang tersebut menangis, menangis saking khusyuknya di dalam sholat, dia menangis. Kemudian terbetik di dalam hati saya bahwasanya orang ini sholat hanya karena menangis itu hanya karena riya saja, hanya karena pengen pamer saja. Maka itulah kemaksiatannya, hanya satu kemaksiatannya tadi, kemaksiatan yang dia lakukan tadi itu hanya terbetik saja di dalam hatinya bahwasanya ini bukan ikhlas, tapi ini hanya pamer saja. Maka itulah yang membuat imam dia tersebut tidak rajin sholat malam. Itulah membuat imam tersebut susah sekali menjadi untuk sholat malam. Sholat malam, ya. Karena negatif thinking ya Ustadz, karena dia merasa bahwa orang menangis itu bahwa dia ria. Apapun yang dilakukan orang lain, maka kita tidak usah itu urusan dia dengan pamer atau tidak, maka itu adalah urusan Allah. Kemudian di ayat yang ke-8, kita lanjutkan di ayat ke-8, wa amma man bakhila wastauna. Dan adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, dan dia merasa cukup. Nah, sifat yang ke-8 ini, kalau sifat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya tadi adalah ada di ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Yakni fa amma man aqa wattaqa wasaddaqa bil husna. Maka seterusnya di ayat yang ke-8 ini, wa amma man bakhila wastauna. Ini kebalikannya. Merasa cukup tuh maksudnya apa sih? Merasa cukup, orang yang pelit dan dia merasa cukup. Ya, merasa cukup, nggak perlu lagi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasa saya sudah cukup, saya nggak merasa bantuan orang lain ataupun bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Qarun ketika diperintahkan untuk ibadah, maka dia mengatakan bahwasanya saya mendapatkan semua ini adalah karena ilmu yang saya dapatkan, bukan dari rezeki dari Allah, tapi saya mendapatkan harta yang banyak ini karena berdasarkan saya sendiri, yang berdasarkan ilmu saya, sehingga saya mendapatkan seperti itu. Maka ini adalah kebalikan dari kata al-husna tadi. Ya, wasaddaqa bil husna. Kalau yang disebutkan tadi bahwasanya al-husna itu mendapatkan ini, dia meyakini bahwasanya
ada balasan Allah akan dari Allah mudahkan. Subhanahu wa taala, maka yang kedelapan ini adalah orang-orang yang bakhil karena dia ingkar semua itu yang disebutkan tadi awal-awal tadi di ayat yang awal-awal tadi. Nah, dia merasa cukup, kemudian inilah orang-orang yang mendapatkan kesulitan nanti, baik kesulitan yang hal dunia maupun kesulitan hal akhirat. Nah, bakhil ini adalah yang disebut dengan bakhil di sini adalah menahan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ditahan. Contohnya misalkan dia sudah hartanya sudah mencukupi untuk zakat, maka wajib disakati, tapi dia masih menahan. Nah, ini disebut dengan bakhil. Ada juga yang bahwasanya hartanya sudah banyak, kemudian dia malas sekali untuk bersedekah atau infak. Nah, ini juga termasuk bakhil. Ada yang lebih parah lagi yang disebut dengan syuh. Kalau tadi bakhil adalah orang yang memang punya harta, Menahan mengeluarkan sedekah. malas untuk mengeluarkan sedekah, malas untuk mengeluarkan haknya harta tersebut. Tapi ada yang lebih parah yang disebut dengan syuh. Ya. Rasulullah SAW la yajtami syuhu wal iman fi qalbi abdi. Orang yang beriman itu tidak mungkin akan syuh, ya, karena tidak akan berkumpul sifat syuh dengan sifat iman. Apa yang disebut dengan syuh? Asyuh itu artinya orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Masya Allah. Contohnya, misalkan seorang tersebut sakit nih, saking pelitnya nggak mau keluar duit untuk berobat. Nah, ini disebut dengan syuh. Ini sangat buruk, ya, sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia memberikan orang lain, apalagi untuk dirinya sendiri dia sangat pelit. Nah, ini disebut dengan syuh. Ada juga orang yang bakhil bukan hanya masalah harta, tapi bakhil terhadap tenaga. Misalkan dia mampu, dia kuat, tapi melihat orang di sekelilingnya perlu ditolong dengan tenaga, tapi tidak mau menolong, sangat malas untuk menolong. Nah, ini yang disebut dengan bakhil dengan tenaga. Kemudian bakhil selanjutnya adalah bakhil terhadap ilmu. Dia memiliki ilmu yang banyak, terutama ilmu akhirat, tapi bakhil untuk membagikan kepada orang lain. Yang terakhir adalah bakhil. Ini yang paling mudah, tapi orang kadang-kadang meremehkannya. Bakhil untuk memberi salam. Bakhil salam. Bagaimana salawat juga termasuk, ya. Ketika seorang itu bertemu, maka ucapkanlah salamnya. Maka kata Rasulullah SAW, al-bakhilul ladzi dzukirat indahu falam yasilu alayya. Ya. Jadi orang yang pelit, orang yang bakhil itu adalah ketika disebut namaku, ya, tidak bersalawat kepada aku. Itu bakhil yang kata Rasulullah SAW termasuk bakhil salawat. Jadi ada bakhil salam ketika bertemu dengan orang lain, malah hanya senyum-senyum aja. Harusnya ketika Rasulullah SAW memberikan contoh bahwasanya ketika seorang itu ketemu di tempat yang lain, kemudian nggak lama jalan lagi, hanya mengelilingi satu pohon, bertemu lagi di tempat yang lain, kemudian memberi salam lagi. Nah, itulah afsus salam wa ta'am. Sebarkanlah salam dan berikanlah makan orang yang kekurangan. Kemudian wajib keluar zakat, ya, tadi dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan yauma yuhma ila nari jahannam fataqwa biha jibahukum. Kata Rasulullah SAW, takutlah, ya, di dalam hadis yang lain, takutlah pada neraka jahanam walaupun bisyikki tamroh, ya, wattaqun nar walau bisyikki tamroh. Ya, takutlah kepada neraka, takutlah untuk memasuki neraka jahanam walaupun kamu bersedekah hanya separuh dari biji kurma. Itulah di sini disebutkan bahwasanya hendaklah kita tidak tadi tentang pelit, ya. Pelit yang tadi. Baik. Kita lanjut ke ayat yang ke-9. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba, dan mendustakan terhadap kebaikan yang sudah disebutkan tadi tentang al-husna. Apa yang disebut dengan tadi al-husna? Yaitu tadi kebalikan-kebalikan. Artinya bahwasanya wa kadzdzaba dan mendustakan, artinya dia contohnya tadi golongan yang pertama adalah ganjaran. Ya. Arti daripada al-husna tadi yang pertama adalah ganjaran atau pahala yang didapat bagi orang-orang yang senantiasa
beribadah kepada atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di Yakin. dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah tadi kata la ilaha illallah, meyakini dengan hati bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Nah, orang-orang yang disebutkan di ayat ini wa kadzdzaba bil husna, Dan ya, mendustakan artinya tidak percaya dengan kalimat la ilaha illallah, apalagi kalimat sesanya tidak percaya, apalagi dengan keyakinannya. Kemudian yang ketiga tadi adalah apa tadi setelah kalimat la ilaha illallah, yakni adanya meyakini surga, takwa sebagai meyakini balasan, surga, ya, sebagai balasan orang-orang yang beriman yakin diterima, dan mendustakan tidak percaya pada kalimat ya, bahwasanya dia mendustakan apa yang kebalikannya semua tadi dari al-husna tadi. Kemudian di ayat yang ke-10, fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu, maka semua yang seperti tadi ini, fa amman bakhila wastaghna, kemudian wa kadzdzaba bil husna, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka, menjamin apa? Fasanuyassiruhu lil usra, maka mereka akan dimudahkan baginya menuju ke kesulitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan dia, tapi nanti aja ujung-ujungnya sulit. Maksudnya dimudahkan untuk menuju ke kesukaran, kesulitan. Kalau tadi orang-orang yang bertolak dari husna tadi kan, yang bertolak dari yang tadi, kalau yang pertama tadi fasan yassiruhu yusra, dia akan dimudahkan menuju kemudahan, kebaikan. Kalau yang ini fasan yassiruhu lil usra, dia akan dimudahkan menuju hanya pada sukar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya. Tadi sampai di mana ya? Yang sudah dibaca? 10, ayat 10. Maka semua kebaikan itu disusahkan ya. Untuk mendapat kebaikan dia disulitkan. Iya, betul. Jadi dia untuk mendapatkan kebaikan itu justru dia disulitkan oleh Allah. Tapi ayat untuk mendapatkan beda dengan ayat 5 dan 6. Ya, maka semua kebaikan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak mencukupi, wa ma yughni, dan tidaklah mencukupi baginya hartanya apabila ia telah binasa. Dan tidak cukup. Jadi nanti pada hari kemudian harta tersebut tidak akan mencukupi ya baginya ya. Kedosaannya dia ya Ustadz ya, orang yang tidak pernah mau berinfak, berbuat kebaikan, semua hartanya tidak mencukupi dari itu. Ya, semua hartanya tidak akan mencukupi. Inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kami petunjuk, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguh bagi kami menurut kata Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal ula itu artinya yang pertama, maksudnya akhirat lebih baik daripada dunia. Ya, ayat 10 kan Ustadz masih, sungguh kami akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya. Itu kan ayat ke-10 yang sungguh kami akhirat itu lebih baik daripada dunia kan. Akhirat itu lebih baik. Dunia itu tidak baik. Ya, bukan dunia itu tidak baik, tapi akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia itu nggak ada kebaikannya, dunia itu tetap ada, tapi akhirat lebih baik. Baik, sungguh kami lebih baik. Itu di ayat yang ke-11 tadi, inna alaina lal huda, mana tadi? Wa ma yughni anhu malu idza taradda. Kemudian di ayat yang ke-12, inna alaina lal huda, semuanya atas kamilah yang memberikan petunjuk. Jadi yang 11 itu sesungguhnya harta tidak menjadi ini ya, Ustadz, binasa ya. 11. Ulangi. Oh, yang ke-11. Ya. Tentang arti daripada binasa di sini, ya, artinya yang pertama adalah ketika ia tersesat tidak akan mendapatkan hidayah. Itu adalah kebinasaan. Itu adalah kebinasaan yang menurut ahli tafsir. Kemudian yang kedua, ketika ia pun nanti meninggal, ya, maka hartanya itu tidak akan membantu dia. Harta tidak. Jadi orang yang binasa itu adalah dia tidak mendapatkan hidayah, kemudian dengan hartanya pun dia tidak akan dibantu oleh harta itu, dia tidak mendapat hidayah. Kemudian yang ketiga,
dapat kebinasaan mereka itu adalah kebinasaan ketika nanti masuk ke dalam liang lahat, ya, masuk di alam barzah pun nanti dia akan mendapatkan kebinasaan di mana Rasulullah SAW pernah menceritakan ketika mereka orang-orang yang tersesat tersebut, orang-orang yang ciri-ciri orang yang ahlun nar ketika dia masuk ke dalam neraka itu selalu di dalam kubur saja sudah disempitkan. Kemudian pagi dan sore dia melihat amalan-amalan keburukannya itu selalu terlihat oleh mereka, sehingga kadang-kadang mereka itu mendapat mencium bau aroma-aroma yang ada di neraka. Itu yang mereka dapatkan ketika di alam barzah aja sebelum itu ya, belum sesuai ditimbang aja sudah begitu, kuburannya sempit dan dia tidak kemudian kuburannya sangat sempit, lebih sempit sehingga menghimpit dirinya. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya itu kata adalah ilaha illallah, saya nanti ketika dia pun di alam barzah maka aroma-aroma surga itu selalu tercium. Kemudian dia memandang diluaskan kuburannya itu sejauh mata memandang. Masya Allah. Kemudian selanjutnya penafsiran tentang di sini adalah binasa itu artinya kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu artinya binasa. Maka Rasulullah SAW ketika khutbah haji wada maka selalu seperti yang sering kita dengarkan oleh ketika ada muqaddimah itu selalu dibaca innalhamdulillah, kemudian nanti diakhiri dengan may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Maka siapapun yang diberikan oleh Allah hidayah maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapapun yang telah disesatkan maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Oleh karena itu ketika kita sudah merasa bahwa kita mendapatkan hidayah maka jemputlah hidayah itu, jangan sampai lepas lagi. Ya. Jangan sampai lepas. Boleh saya tanya, yang dimaksud hidayah itu kita mendapatkan mencari ilmu ya Ustadz ya. Ya, jadi termasuk misalkan nih kita termasuk diantaranya kita mendapat hidayah itu ketika tiba-tiba ada teman yang ngejapri kita, yuk kita ikut taklim, itu salah satu jalan menuju hidayah. Nah, kalau misalkan mulai dari ketika kita diajak kemudian kita mengabaikan, nah itu sudah harus introspeksi diri. Jadi apabila diajak kebaikan tuh kita langsung jemput, jangan langsung tangkap, langsung jadi supaya kita langsung hidayah itu terus menempel kita. Jangan misal diajak ini enggak bisa, malu, jangan ya Ustadz. Jadi itu hidayah. Oke. Diajak kebaikan. Karena kalau sudah mulai kita menolak, nanti berikutnya itu menolak terus. Tapi kalau kita mulai menerima, kemudian nanti selanjutnya Allah akan menggiring tersebut menuju hidayah selanjutnya. Dan termasuk hidayah itu adalah ketika seorang ini enggak mungkin ya itu tadi jalannya itu susah banget mendapatkan jalan untuk kebaikan, ternyata ada aja jalannya, ada orang yang menunjukkan atau ada sesuatu aja, ada jalan untuk mengajak kita kebaikan gitu ya. Baik jalan, jadi hidayah itu harus. Nah itu kebalikan bagi orang-orang yang tadi kita sudah jelaskan bahwasanya orang yang kafir itu seperti apa, orang yang ahlul jannah itu juga seperti apa, itu akan dimudahkan baginya ya. Kemudian di ayat yang ke-13, ayat yang terakhir, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjut ke ayat ke-14. Wa inna lana lal akhirat wal ula, yang sesungguhnya milik Allah lah ya. Wa inna lana, sesungguhnya milik Allah akhirat dan wal ula, dan apa tadi? Wa inna lana, sesungguhnya bagi kami akhirat lebih baik daripada dunia. Inna lana lal akhirat wal ula. Sesungguhnya milik akhirat adalah sesungguhnya kepunyaan Allah lah, baik surga yang pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mengikuti jalan-jalan hidayah, dan bagi orang-orang yang ingin beramal soleh, dan juga begitu pula dengan sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang beramal solih, yakni
siapa yang beramal solih, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia adalah mukmin. Jadi ada orang yang beramal solih ya, tapi kalau bukan mukmin itu bukan Islam, bukan orang yang beriman, maka pahalanya seperti itu adalah nanti pada hari kemudian akan menjadi fata morgana. Jadi dia melihat pahala itu segunung Uhud, tapi dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari pahala tersebut. Nah itu orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah. Ini orang-orang kafir ya. Akan tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapapun yang beramal solih baik laki-laki maupun wanita, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan pahala-pahala kebaikan. Bimakanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Barakallahu fiik. Insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita lanjut ke ayat ke-14 tentang di sini nanti akan menjelaskan tentang orang-orang yang diingatkan kepada mereka tentang neraka. Tentang ahli neraka seperti apa ahli neraka itu nanti akan kita bahas di ayat setelahnya insyaallah. 14. Maka Allah memberikan kita kemudahan. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf. Jazakallah khairan kasiran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah, mohon maaf. Waalaikumsalam. Ada tamu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah masuk puasa ya. Ya, Ya. bukan berikutnya jam berapa? Jam 9 apa jam setengah 10 sahabat semua? Umi Hana kan pulang kerja jam berapa pulang kerja? Pulang kerja jam 10, jam 11 nyampe rumah. 11 malam. Indonesia enggak, bukan di Indonesia berarti jam 9 ya. Ya. Berarti jam 9. Jam 9 boleh ya, bisa ya. Insyaallah. Kalau habis subuh gimana kalau habis subuh? Habis subuh Kita bisa tadarus aja Ustazah, tapi apa jumnya enggak ada. Ada tadarus. Dipakai tadarus 3 jum. Ya. Baiklah, jadi insya Allah kita jam 9 ya. Nanti di-share aja. Kita coba dulu. Kan tetap hari Ahad ya Ustazah, hari Ahad kan? Ya, tetap hari Ahad insya Allah. Ya. Kalau jazakallah khairan kasiran waktunya. Jazakillah. Terima kasih Sina. Terima kasih. Uji Mohon Sina, maaf. jazakallah khairan Hai, kasiran. jazakallah. Kita duluan ya. Ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.